PGSD. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD. Materi pengembangan materi ajar IPS. Dosen pengampu Tuti Alawiyah SPD MPD. Nah, langsung saja latar belakang materi ajar IPS. Materi ajar IPS adalah segala bentuk bahan pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep sosial seperti kehidupan masyarakat, budaya, ekonomi, dan sejarah. Materi ajar tidak hanya berupa buku teks, tetapi juga dapat berbentuk video, gambar, infografis, maupun media digital yang mendukung proses pembelajaran agar lebih efektif dan menarik. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang dimana pengembangan materi ajar IPS ini bertujuan untuk membantu siswa memahami kebutuhan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, pengembangan materi juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menanamkan nilai-nilai sosial seperti toleransi dan kerjasama, serta menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya yaitu karakteristik materi ajar. Yang pertama kontekstual, kedua menarik, yang ketiga mengandung nilai-nilai moral serta sosial. Selanjutnya prinsip materi ajar IPS. Nah, dalam mengembangkan materi ajar IPS, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip penting. Materi harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa, serta menunjukkan keterkaitan antar konsep dalam IPS. Selain itu, materi yang disusun harus memiliki manfaat yang nyata sehingga dapat membantu siswa memahami dan menyesuaikan atau menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah materi ajar IPS. Yang pertama, analisis kurikulum dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, analisis karakteristik peserta didik. Yang ketiga, memilih dan menentukan materi yang relevan. Dan yang keempat, menyusun materi secara sistematis. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran. Yang keenam, menyusun evaluasi atau penilaian. Dan yang ketujuh, melakukan uji coba dan revisi. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan serta mengevaluasi materi. Adapun jenis-jenis materi ajar, yang pertama fakta, di mana contohnya fakta ini Proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang kedua konsep, yaitu interaksi sosial. Dan yang ketiga yaitu prinsip, contohnya hukum permintaan dan penawaran. Yang keempat prosedur, yaitu tahapan penelitian sederhana. Dan terakhir nilai dan sikap, yaitu toleransi dan gotong royong. Adapun sumber materi ajar IPS. Sumber materi ajar IPS ini dapat diperoleh dari berbagai sumber. Guru dapat memanfaatkan buku pelajaran lingkungan sekitar, internet, media digital, pengalaman langsung siswa, maupun narasumber seperti tokoh masyarakat. Keberagaman sumber ini membantu pelajaran menjadi lebih kaya dan konteks. Adapun media pengembangan materi ajar IPS. Di sini penggunaan media sangat penting dalam pengembangan materi ajar IPS. Media seperti PowerPoint interaktif, video pembelajaran, gambar, infografis, peta, dan globe dapat membantu siswa memahami materi secara lebih konkret. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar. Selanjutnya, contoh materi ajar IPS. Salah satu contoh pengembangan materi IPS adalah pada topik keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Guru dapat menggunakan gambar berbagai suku, menampilkan video budaya daerah, mengadakan diskusi kelompok, serta memberikan studi kasus yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Cara ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Jadi materi yang saya jelaskan dapat disimpulkan
di mana pengembangan materi ajar IPS ini merupakan langkah penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, menarik, dan bermakna. Materi yang baik harus sesuai dengan kebutuhan siswa, relevan dengan lingkungan sekitar, serta mampu membantu peserta didik memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan.